kam krina senina kami mamre jumpaka kita ibas peanta secara virtual bas paksa enda janah ope denga ras kita ngorati nas peanta bas paksa enda si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga lar ngadi-ngadi katakan kami bujur ku adep pendu Tuhan kam singgo masu kami kam singgo masu jabu kami ras anak-anak kami singgo nemani kami sehibas paksa enda kami litbas mejuah-juah jumpakah kami mamre ibas PA kami sinilakokan secara online. Tuhan alu kuasa kesahnu si badia mengkuasai pusuh praten kerina mamre si ikut muat bagin ibas PA online ibas rumah nanari skala kampe singajari singurapi rasinampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nahken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-suranu ngerana dagi kamu Tuhan man krina kami si ikut muat bagini bas PA enda kami nggo sikap ndengkehken firman Tuhan ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Mamre sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan, nina engkelengi ndehara bagi engkelengi dirinta. Mengasihi istri seperti mengasihi diri kita sendiri. Konteks nas PA kita berbicara tentang bagaimana Allah menjadikan manusia dan kemudian menempatkannya di Taman Eden. Jadi berbeda dengan cerita penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal 2 diceritakan bahwa setelah Allah selesai membentuk manusia itu dari debu tanah, maka Allah menghembuskan napas hidup kepada manusia itu, maka manusia menjadi makhluk hidup. Jadi ada dihembuskan oleh Allah nafas hidup kepada manusia, dan itu yang menjadikan manusia hidup. Di dalam manusia itu ada zat ilahi, di dalam manusia itu ada roh Allah, dan itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Itulah yang membuat manusia memiliki kesegambaran dengan Allah. Itulah yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan lainnya.
Kesegambaran itu bukan berbicara tentang bentuk wajah, bukan berbicara tentang face, tapi kesegambaran manusia itu berbicara tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam manusia. Manusia memiliki kehendak bebas, manusia memiliki pengetahuan, jadi manusia bisa berpikir, manusia bisa menemukan suatu pengetahuan sehingga manusia bisa berkembang. Itulah kesegambaran manusia itu dengan Allah. Sehingga kita juga sering mendengar bahwa manusia itu adalah citra Allah, image Allah, ya. Jadi kita ini gambar daripada Allah. Dan setelah Allah selesai membuat manusia itu, menghembuskan napas hidup kepadanya, di dalam Kejadian pasal 2 diceritakan, maka Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Jadi ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden, dan di sana untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dari sini jelas bahwa sejak manusia diciptakan, bekerja itu merupakan hakikat hidupnya. Walaupun di Taman Eden itu Allah telah menyediakan segala keperluan manusia, tapi manusia itu untuk mendapatkan kebutuhannya dia harus berusaha, dia harus bekerja. Oleh karenanya bukan karena dosa manusia bekerja, tapi sejak awal memang hakikat manusia itu adalah bekerja. Sekalipun sudah tersedia semua berkat Tuhan, tapi kita harus berusaha bekerja untuk mengambilnya, supaya apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita terpenuhi. Dan kemudian setelah itu dikatakan di dalam ayat 18, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi dari sini kita melihat bahwa adanya persekutuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimulai dari rencana dan rancangan Allah. Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Kemudian Allah mau membangun seorang penolong supaya manusia itu menjadi baik. Jadi jelas bahwa rencana Allah membuat sebuah perkawinan supaya hidup manusia itu menjadi baik, menjadi bahagia. Sebab dimulai tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Allah dalam rencananya bukan tinggal rencana. Allah dalam pikirannya bukan tinggal terus dalam pikirannya. Allah dalam menginginkan apa yang dia mau buat tidak tinggal hanya di dalam benaknya saja. Kemudian dia lakukan, dia bertindak terhadap apa yang dia pikirkan bagi kehidupan manusia itu. Maka dikatakan di dalam ayat 21 yang menjadi nas PA kita, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Mamre sini kelengi kami, ketika manusia tidur, di sanalah Allah bekerja. Di sanalah Allah mengambil salah satu rusuk daripada laki-laki itu, kemudian membentuk seorang perempuan. Pelajaran apa yang dapat kita lihat dari sini? Tidak semua proses apa yang dikerjakan oleh Tuhan mesti kita tahu. Tadi kan dikatakan ketika manusia itu tidur, berarti kita tidak melihat bagaimana Allah melakukannya. Jadi tidak perlu semua kita tahu, semua kita lihat bagaimana proses atau cara Allah bekerja. Tapi yang jelas, walaupun kita tidak lihat bagaimana Allah berproses bekerja, yang jelas dia bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Jadi ini, ya. Jadi tidak selamanya harus tahu bagaimana Allah mengerjakannya, karena Allah kaya dalam pengetahuannya, kaya di dalam karyanya. Jadi tidak perlu semua kita harus tahu, wah bagaimana cara bekerja Allah, tidak perlu. Tapi yang jelas dia bekerja untuk membuat suatu kebaikan bagi kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika manusia itu tidur nyenyak, di sanalah Allah membangun seorang perempuan yang kemudian nanti diberikan menjadi pasangan hidupnya. Apa yang mau
kita ingatkan di sini. Kita ingat dengan Mazmur 127 ayat 2. Di mana di dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, jadi kita ingat ini, apa artinya? Bahwa Allah sanggup memberkati kita sekalipun kita tidur. Sekalipun kita tidak berbuat apa-apa, Allah sanggup memberkatinya. Allah sanggup memberikan yang baik di dalam hidup kita. Tapi hati-hati, supaya jangan pula nanti ayat ini disalahgunakan. Supaya nanti jangan mamre, wah kalau memang ketika kita tidur Allah sanggup memberikan berkatnya, ngapa lagi kita susah-susah, ngapa lagi kita bekerja, ayo tidur saja kita terus. Ayat ini bukan menyuruh seperti itu. Intinya ayat ini mengatakan kepada kita bahwa tidak selamanya di dalam kerja keras itu ada berkat. Tidak selamanya dalam susah payah itu kita mendapatkan kebutuhan kita. Justru dalam tidur pun Allah bisa memberikan berkatnya kepada kita. Amin. Ya, jadi ini, tapi bukan berarti tadi seperti yang saya katakan, kalau begitu ayo tidur terus. Bukan, kalau kita tidur terus nanti kelaparan, menjadi miskin. Ya, tapi yang jelas Allah sekalipun kita tidur, Dia sanggup memberikan berkatnya atas kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ingat, dari rusuk yang satu itu dibangun oleh Allah seorang perempuan. Inilah dasar perkawinan kekristenan. Mengapa perkawinan Kristen itu monogami? Karena yang dibangun oleh Allah dari satu rusuk itu satu perempuan. Bukan dua perempuan, bukan tiga perempuan, bukan empat perempuan. Jadi yang dibangun oleh Allah satu perempuan. Jadi satu laki-laki untuk satu perempuan. Itulah makanya dasar perkawinan kekristenan itu monogami. Jadi bukan poligami, bukan poliandri. Ya, ini dasarnya karena satu yang dibangun. Mungkin kita bertanya, Mamre, kalau begitu bagaimana dengan tokoh-tokoh iman itu yang mempunyai istri lebih daripada satu? Abraham lebih dari satu, Yakub lebih dari satu, Daud lebih dari satu, Salomo bahkan 1000. Wah, bagaimana itu? Mamre yang kami kasihi, Alkitab kita transparan. Setiap pelanggaran terhadap ketetapan Allah, ada hal-hal negatif yang timbul dari sana. Makanya kita perhatikan, tokoh-tokoh Alkitab itu yang memiliki istri lebih daripada satu, mereka akan menerima akibat-akibat negatif daripada memiliki istri lebih daripada satu. Apakah kita mau seperti itu? Kalau hari ini, ya mohon maaf saja, mengapa kita terus berseteru dengan saudara kita umat Islam misalnya? Kan karena Abraham memiliki Hagar. Coba kalau nggak ada Hagar, kan nggak ada persoalan. Justru karena Abraham mendengarkan istrinya Sarah mengambil Hagar, ada anak lahir di sana. Nah inilah yang kemudian berseteru dengan Ishak. Bagaimana dengan Yakub? Kita lihat saudara-saudara Yusuf mau menjual Yusuf, mau membunuh Yusuf. Bagaimana dengan Daud? Anaknya pun saling jatuh cinta. Banyak konsekuensi-konsekuensi negatif ketika kita melanggar ketetapan Allah. Jadi jelas bahwa perkawinan itu dibentuk oleh Allah, idealnya ialah monogami. Makanya kita lihat keluarga Ishak misalnya, wah keluarganya baik dengan Ribka. Keluarga Yusuf baik, mengapa? Karena dia hanya memiliki satu istri. Jadi perkawinan Kristen itu ialah monogami, karena yang dibangun dari satu rusuk yang diambil oleh Allah itu hanya satu perempuan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dibangun Allah seorang perempuan, Allah juga yang membawa perempuan itu kepada laki-laki itu, kepada Adam. Jadi sebenarnya istri kita itu adalah Allah yang membawanya, Allah yang mempertemukannya dengan kita. Jadi bukan semata-mata karena kepandaian kita, bukan semata-mata karena kita mencarinya, tidak. Tapi karena di sana ada campur tangan Allah. Allah sendiri yang membawa, mempertemukan kita dengan istri kita itu. Jadi mamre-mamre
sadarilah ini sekarang, bahwa istri kita itu Tuhan yang mengantarkannya kepada kita. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita, walaupun bukan sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Tapi itu yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena memang Dia yang terbaik buat kita. Dan apa yang terjadi setelah manusia itu bertemu dengan perempuan yang dibawa oleh Allah? Kita lihat di dalam ayat 23. Berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mamre yang kami kasihi, dari firman ini jelas bahwa perempuan, istri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena dia dibangun dari tulang rusuk kita, dia dibangun dari tulang dan daging kita. Makanya tadi dikatakan oleh Adam sendiri, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi istri kita itu adalah daging dari daging kita, tulang dari tulang kita. Jadi dia berasal dari laki-laki. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari sambutan laki-laki itu? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu adalah sambutan kebahagiaan. Itu adalah sambutan sukacita. Begitu dia lihat perempuan itu, dia langsung melonjak bersukacita. Dia langsung menyambut dengan bahagia. Makanya inilah dia tulang dari tulangku, inilah dia daging dari dagingku. Jadi memang ini benar. Kehadiran perempuan selalu memberi semangat kepada laki-laki. Kehadiran perempuan selalu membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup laki-laki. Dan itu terjadi sampai hari ini. Makanya di mana ada perkumpulan, di sana hadir perempuan, pasti ada memberikan energi semangat kepada laki-laki. Ya, jadi inilah, begitulah awalnya kita lihat. Dan memang benar. Dan saya percaya setiap kita dulu ketika bertemu dengan istri kita yang sekarang, ketika melihat dia saja ada semangat, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kemudian di ayat 24 Alkitab berbicara tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya itu. Jadi jelas bahwa perkawinan itu harus mandiri. Perkawinan itu harus diatur oleh mereka yang sudah menikah. Jadi meninggalkan ayah dan ibunya, jadi tidak lagi tinggal di dalam rumah orang tuanya, melainkan dalam kita mengelola keluarga kita, kita mandiri mengelolanya bersama dengan pasangan kita. Dan dikatakan selanjutnya bahwa hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan yang paling akrab, hubungan yang paling intim. Makanya tadi kalau kita lanjutkan di dalam ayat 25, mereka keduanya telanjang tapi mereka tidak menjadi malu. Artinya bahwa tidak ada hubungan yang paling intim, hubungan yang paling erat dibandingkan dengan hubungan suami dan istri. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani hubungan suami istri itu biasa disebut yada. Jadi bukan sekedar mengenal rupa, bukan sekedar mengenal sebagian dari hidupnya, tapi yada itu mengenal luar dalam. Makanya sekarang ini siapakah yang paling mengenal diri kita luar dan dalam? Ya istri kita. Karena ke tempat umum ke banyak orang jangan-jangan kita memakai topeng, tapi di rumah tidak ada yang tersembunyi. Oleh karenanya di hadapan istri kita lah dia kenal sebenar-benarnya. Tentu demikian juga sebaliknya, kita mengenal sebenar-benarnya tentang istri kita itu. Tema kita pada minggu ini, engkelengi ndehara bagi engkelengi dirinta. Berdasarkan firman Tuhan tadi jelas bahwa siapakah istri kita itu, siapakah ndehara kita itu. Istri kita itu, ndehara kita itu tidak lain adalah tulang dari tulang kita, daging dari daging kita. Jadi kalau boleh kita katakan, istri kita itu ialah diri kita dalam bentuk lain yang dipersatukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya tidak mungkin ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Pasti kita memelihara, merawat diri kita sendiri. Dan ketika kita merawat istri kita, ketika kita mengasihi istri kita, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan mengasihi terhadap diri kita sendiri. Maka bahasa Karo, adi kita engkelengin deharanta, bali rasi kelengi kulanta. Isekin lit erlem-elem nang dangi kulana, tentulah lit. Tapi si kelengi kulanta, artinya adi si kelengin deharanta,
bali rasi kelengi kulanta sendiri, si kelengi dirinta sendiri. Oleh karenanya firman ini mengingatkan kepada kita semua mamre, tidak ada alasan kita tidak mengasihi istri kita. Tidak ada alasan kita menjadi kasar terhadap mereka. Tidak ada alasan kita bertindak semena-mena terhadap mereka. Mengapa? Karena mereka adalah diri kita sendiri yang harus kita kasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka setuhuna adi si hayati enda dengan benar, si hayati enda dengan baik. Saya percaya tidak ada suami yang kasar terhadap istrinya. Tidak ada suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya. Mengapa? Karena istri kita itu adalah diri kita sendiri yang harus kita perhatikan, yang harus kita hormati, yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sebagai penutup di dalam PA ini, kami mau menyampaikan, mungkin kita harus mengasihi istri kita bukan berdasarkan perbuatan mereka. Mengasihi istri kita tidak didasarkan kepada apa yang mereka perbuat terhadap kita. Karena kalau kita mengasihi istri kita berdasarkan apa yang mereka perbuat, tingkah laku mereka, jangan-jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak mengasihinya. Karena bisa saja seorang istri bertindak kurang baik di rumah, bertindak kurang patuh kepada kita, bertindak kurang bijaksana di rumah. Tapi sekali lagi lewat firman ini diingatkan, dasar kita mengasihi istri kita bukan kepada perbuatan mereka, bukan kepada sikap mereka, bukan kepada perkataan mereka, tapi dasar kita mengasihi mereka karena mereka adalah tubuh kita sendiri. Itulah dasarnya. Maka labanci kita medu-medu kelengin deharanta. Dan saya percaya kalau kita dengan setia terus mengasihi deharanta, terus mengasihi istri kita, kasih itu akan mengubahkan dia menjadi istri yang baik, yang akan membawa kebahagiaan bagi kita. Karena di dalam Efesus 5 itu, kalau kita baca mulai dari ayat 21 sampai 33, salah satu juga di sana dikatakan tugas kita sama seperti Kristus empekena-kena perpulungan, demikian juga suami harus empekena-kena ndeharan. Jadi adilit ndeharanta man pekena-kena dengan memang tugas tak. Si paling berbahaya kita sih menpekena-kena. Nah ini yang bahaya. Jadi maunya jangan kita yang perlu dipekena-kena. Nah tapi kalau istri memang harus kita pekena-kena, percayalah dengan kasih istri kita akan diubahkan menjadi istri yang kemudian akan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Maka mari si kelengin deharanta desken engkelengi kulanta sendiri. Amin. Sidungi pe antenda alu ras kita ertoto. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, menyegarkan kami kembali siapakah istri kami itu. Mereka tidak lain adalah tubuh kami sendiri, tulang dari tulang kami, daging dari daging kami. Mereka adalah diri kami dalam bentuk yang lain yang Tuhan persatukan dengan kami. Istri kami dihantar oleh Tuhan supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan bahagia, dengan sukacita, memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau hari-hari ini barangkali masih ada hubungan suami istri yang kurang baik, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman ini mendorong kami untuk terus mengasihi. Dan kami percaya dengan mengasihi, sifat-sifat yang kurang baik akan diubahkan, sifat-sifat yang kurang benar akan diluruskan. Biarlah setiap mamre boleh mengasihi istri masing-masing di rumah kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan kami percaya dengan mengasihi kami akan dilimpahi oleh kasih Tuhan. Saat ini kami ingat akan orang tua kami, saudara-saudara kami, anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat pertua Bapak Gita Ginting yang sedang dirawat di rumah sakit Fatmawati. Tuhan memberkati tindakan perawatan dan pengobatan yang diberikan kepadanya. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan.
Demikian juga Bapak Anta Sitepu yang menjalani tindakan operasi bagian tulang di pangkal paha. Biarlah Tuhan memberkati agar operasi berjalan dengan baik, dan kiranya pasca pemulihannya Tuhan yang terus memberkati. Demikian juga saudara kami Eli Rasita Brutarigan yang telah boleh pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya memberikan kesempurnaan kesehatan kepadanya. Anak kami Lawina, biarlah Tuhan juga memberkati pasca pemulihan anak kami ini. Demikian juga orang tua kami Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, kekelengan kami Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia. Demikian juga saudara kami Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Leta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Wati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Rika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Tiga Nevi, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria, Nande Paria Sembiring, Nande Neti Perangin-angin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa berkati setiap rumah tangga kami. Berkati hubungan suami istri dengan baik, berkati segala usaha pekerjaan kami, berkati juga anak-anak kami khususnya di dalam pendidikannya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, berikan kepada mereka hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat memakaikan kuasa dan jabatan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami buat saudara-saudara kami, mereka yang bekerja di rumah sakit, khususnya yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Lindungi mereka Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati pelayanan mereka, agar orang-orang yang dirawat dan diobati boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia, kemurahan, berkat daripada Tuhan atas setiap kami. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam PA Mamre Bas Warienda, Tuhan simasu-masu kita kerina. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya, bujur.